Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Gosari Mandi dengan NIM 2301089 dari kelas TPC. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai bandul matematis. Pertama-tama kita akan bahas yaitu bagian abstrak. Praktikum bandul matematis adalah salah satu contoh sederhana dari osilator harmonik yang digunakan dalam fisika. Gerak bandul matematis dapat dijelaskan menggunakan hukum-hukum fisika dasar seperti hukum Hooke dan hukum Newton. Bandul matematis adalah salah satu contoh gerak harmonis sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada ayunan. Kata kuncinya yaitu bandul matematis, gravitasi, osilasi, dan juga simpangan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang pertama, itu latar belakang. Pendulum secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah beban yang bergantung pada seutas tali. Pada kondisi massa tali yang sangat kecil berbanding dengan massa beban gantung, maka pendulum akan melakukan gerak harmonis sederhana ketika diberikan simpangan yang kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang secara tidak langsung itu merupakan suatu pembelajaran. Misalnya, tok-tok adalah salah satu mainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak yang bergerak saling berbenturan dengan diikat seutas tali yang dalam bahasa fisikanya adalah bandul. Ketika simpangan dilepas, beban akan memulai berayun dengan gerak bolak-balik. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Kemudian yang keempat, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Adapun permasalahan yaitu yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Kemudian yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya, kita akan masuk bagian bab 2 yaitu dasar teori. Bandul matematis dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan ilmu fisika. Salah satunya yaitu peristiwa bandul matematis. Bandul matematis merupakan gerak harmonik sederhana, di mana suatu benda bermassa digantungkan pada sebuah tali dan ditarik ke samping dari titik kesetimbangannya. Maka benda tersebut akan berayun pada bidang vertikal karena adanya gaya gravitasi di bumi. Ayunan dari bandul matematis terdiri dari sebuah benda bermassa yang digantungkan pada seutas tali, di mana massa tali boleh diabaikan dan tidak akan bertambah panjang. Benda dikatakan bergerak atau bergetar harmonis jika benda tersebut berayun melalui titik kesetimbangan dan benda tersebut berayun lagi ke posisi awal. Gerak harmonik sederhana yaitu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan tertentu dengan beberapa getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Besaran fisika yang terdapat pada gerak harmonis sederhana adalah periode atau lambangnya T. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode atau waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan suatu getaran secara lengkap. Apabila benda bergerak dari titik di mana benda tersebut dilepaskan,
dan kembali ke titik tersebut. Selanjutnya, frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satu detik yang diberi simbol F. Kemudian ada amplitudo pada ayunan sederhana. Selain frekuensi dan periode, juga terdapat amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Kemudian kita masuk ke bagian bab 3, yaitu metodologi. Pertama ada flowchart. Pertama-tama kita buka page simulasi. Kemudian step selanjutnya kita klik lab. Lalu lanjut lagi, atur ujung bandul berada di tengah. Kemudian berikan simpangan pada bandul dan lepaskan. Lalu catat waktu yang ditempuh, dan yang terakhir catat hasil yang didapatkan. Selanjutnya alat. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan yaitu yang pertama laptop, kemudian yang kedua page simulasi, dan yang terakhir Excel. Selanjutnya prosedur kerja. Pertama-tama buka simulasi pad, kemudian atur alat pada simulasi pad. Yang ketiga, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang keempat, beri simpangan kecil pada bandul lalu lepaskan. Kemudian yang terakhir, catat waktu yang ditempuh. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada praktikum kali ini terdapat 3 data. Data yang pertama panjang tali dengan yaitu 0,1 sampai 1,0 dengan penambahan 0,1. Kemudian masanya 0,8, lalu simpangannya 40 derajat. Kemudian data yang kedua panjang talinya 0,8 dan masanya dari 0,1 sampai 1,0 dengan penambahan 0,1. Lalu simpangannya yaitu 45 derajat. Dan juga data yang ketiga panjang talinya 0,8, masanya 0,9 dan simpangannya 7 sampai 70 derajat dengan penambahan 7. Kemudian kita masuk ke bagian bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Dari ketiga data tadi, kita mencari tabel. Dari data yang pertama, kita cari panjang tali dan juga periodenya. Lalu pada data yang kedua, kita mencari massa dan juga periodenya. Lalu dari data ketiga, kita mencari simpangan dan juga periode. Selanjutnya, dari data 1 diperoleh grafik periode dan panjang tali. Lalu ini ada T2 dan juga L. Kemudian pada data 2 dan 3 juga diperoleh grafik periode dan massa. Lalu data ketiga ada grafik periode dan simpangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan. Di sini adalah tabel regresi linear, dan di samping tabel itu ada hasil perhitungan. Di sini saya mendapatkan hasil A1-nya yaitu 4,1541 dan hasil dari A0-nya yaitu 0,0612. Kemudian dari kedua hasil ini kita akan mencari persamaannya, dan persamaannya yaitu Y sama dengan 4,1541X ditambah 0,0612. Setelah mencari persamaan, lanjut mencari persamaan gravitasi dengan rumus
G sama dengan 4 kali Pi per A1. Di sini didapatkan persamaan gravitasinya yaitu 3,0235 M per S kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Pertama yaitu data yang dimiliki, variasinya, panjang tali dari 0,1 sampai 1,0 meter dengan penambahan 0,1 dengan simpangan 40 derajat dan massa sebesar 0,8 kg. Dapat disimpulkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Kemudian data kedua dengan variasi bandul 0,1 sampai 1,0 kg dengan penambahan 0,1, panjang talinya 0,8 dan simpangannya 45 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa massa bandul tidak berpengaruh terhadap periode bandul. Dan kemudian yang terakhir, data ketiga dapat disimpulkan bahwa simpangan tali berpengaruh terhadap periode bandul. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian bab yang terakhir, yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, massa tidak mempengaruhi periode bandul karena dari hasil percobaan yang dilakukan periode dari setiap variasi massa adalah perbedaannya sangat kecil. Kemudian yang kedua, dapat disimpulkan bahwa panjang tali bandul sangat mempengaruhi periode bandul itu sendiri. Semakin panjang tali bandul, maka semakin lama bandul tersebut melakukan satu getaran. Kemudian yang ketiga, dari hasil percobaan kali ini diketahui percepatan gravitasi planet bumi adalah 3,0235 M per S pangkat 2. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, diharapkan untuk tidak terburu-buru ketika melakukan perhitungan. Kemudian yang kedua, lebih teliti ketika mengambil data dengan menggunakan PET. Mungkin cukup sekian pembahasan materi bandul matematis pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.